Perkenalkan, nama saya Teoni Kabari dari Prodi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga. Poin dari materi ini akan disampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama ada permintaan uang, kedua penawaran uang, ketiga penentuan suku bunga, 4 kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Apa saja teori permintaan uang? 1. Teori permintaan uang Keynes. 2. Teori permintaan uang Irving Fisher. 3. Teori kuantitas modern Friedman. Apa yang dimaksud dengan teori permintaan uang Keynes? Teori permintaan uang menurut Keynes beserta contohnya sering digunakan untuk menggambarkan motif permintaan uang. Menurut Shahabuddin Siddiq dalam jurnal Ekonomi Pembangunan 2005, teori permintaan uang Keynes tergolong sebagai teori makro. Teori ini dipublikasikan melalui buku judul The General Theory of Employment, Interest and Money 1985. Menurut Keynes, permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Keynes menjelaskan bahwa motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula motif transaksi dan berjaga-jaga individu tersebut. Bagaimana teori permintaan uang Irving Fisher? Teori permintaan uang Irving Fisher juga dikenal dengan teori kuantitas uang, the quality theory of money, atau teori permintaan uang klasik. Teori kuantitas klasik membahas interaksi antara penawaran uang dan nilai uang. Ini berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat harga. Menurut Fitriani dan Turjanah dalam Ekonomi 2022, teori yang diperoleh oleh Fisher bisa dijelaskan oleh persamaan berikut: M titik V sama dengan P titik D. Keterangan M sama dengan money atau jumlah uang beredar, V sama dengan velocity atau kecepatan peredaran uang, P sama dengan price atau harga, D sama dengan transaction atau volume barang yang diperdagangkan. Fisher mengungkapkan bahwa permintaan uang dapat timbul dari penggunaan uang dalam proses transaksi. Sementara itu, volume transaksi dipengaruhi oleh kecepatan peredaran uang yang dianggap konstan. Teori kuantitas modern atau Milton Friedman. Selain kedua teori di atas, ada juga teori permintaan uang Milton Friedman atau teori kuantitas modern. Teori permintaan uang modern atau Milton Friedman merupakan gabungan antara pandangan teori klasik dan teori Keynes. Teori kuantitas modern Friedman menilai bahwa permintaan uang ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk A. Tingkat harga, B. Suku bunga obligasi, C. Suku bunga ekuitas, D. Modal fisik, E. Kekayaan. Friedman juga membahas soal motif memegang uang sebagai salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Cara lainnya untuk menyimpan kekayaan bisa berupa pemilikan deposito, saham, obligasi, dan harta seperti properti. Penawaran uang adalah jumlah uang beredar yang tersedia dalam suatu perekonomian. Adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Ada 3 lembaga yang menawarkan uang antara lain: pemerintah, bank sentral, dan bank umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca. Pemerintah uang bank sentral menawarkan uang dalam bentuk uang kartal, dan bank umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Penentuan suku bunga. Harga dari penggunaan investasi atau loanable funds. Suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Jika suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan digunakan untuk menabung. Jumlah seluruh tabungan masyarakat pada periode tertentu maka membentuk penawaran akan loanable funds. Kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Dari kurva di bawah ini terlihat bahwa tak kala tingkatan bunga semakin rendah, maka permintaan uang akan semakin besar. Bunga makin tinggi, maka permintaan uang akan semakin kecil. Garis LP pada kurva menampilkan kurva preferensi likuiditas. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru.
membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan, dan masih banyak lagi. Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.